warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naisha Fasyabila dengan NIM 221010202106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum telematika. Hukum telematika yang dikenal juga dengan istilah cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang mengutilisasi teknologi internet sejak mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi kebutuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan peraturan yang mengatur jalannya teknologi internet, terlebih dalam dunia maya. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian hukum, tertib masyarakat, dan keterjaganya kepentingan konsumen dari segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dikenal dengan istilah cybercrime. Internet bukan objek yang kasat mata dan dapat disentuh atau dapat dirasakan. Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Cyber law juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi, multimedia, dan informatika atau telematika. Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, konten, dan community, sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. Ruang lingkup hukum telematika atau cyber law dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan atau aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Ruang lingkup telematika atau cyber law diantaranya yaitu 1. Hak cipta, kedua ada hak merek, ketiga pencemaran nama baik, keempat ujaran kebencian, kelima ada serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, virus, dan illegal access. Yang keenam ada regulation internet atau regulasi terhadap sumber internet itu sendiri. Yang ketujuh ada kenyamanan individu. Yang kedelapan ada prinsip kehati-hatian. Yang kesembilan liabilitas kriminal. Yang kesepuluh proses peradilan. Yang ke-11 kontrak elektronik. Yang ke-12 ada pornografi. 13 pencurian. 14 perlindungan konsumen, dan yang ke-15 pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce dan e-government. Hukum telematika memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena mengembangkan konvergensi telematika, mengatur perubahan peradaban yang disebabkan oleh teknologi informasi, dan memiliki undang-undang yang jelas. Hukum telematika berfungsi sebagai peraturan yang lebih luas dan sistematis dalam penggunaan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Putri Wazana dengan NIM 22101020185. Di sini saya akan membahas materi mengenai internet, ruang cyber, cybercrime beserta jenisnya, dan transaksi elektronik. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dengan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi lainnya. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang cyber atau biasa disebut cyberspace, yaitu ruang di mana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan, misalnya internet, untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari di dunia maya atau cyberspace, yang merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Perlindungan cyber menggunakan banyak alat dan teknik yang sama dengan
keamanan cyber dan menghadapi ancaman serupa. Namun, fokusnya adalah melindungi data dan sistem yang menyimpan dan memprosesnya dari serangan yang dapat mengakibatkan akses tidak sah dan mengungkapkan data tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu cybercrime atau kejahatan cyber, yaitu suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya, kejahatan ini dilakukan secara online, bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja jika kalian menjadi salah satu korbannya. Tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, ada phishing, yaitu tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing untuk membocorkan data-data pribadi seperti nomor kartu kredit, kartu OTP, dan sebagainya. Pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu yang menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas. Yang kedua, ada ransomware, yaitu jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya, sehingga dia dapat membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ada carding, yaitu kejahatan cyber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Data kartu kredit tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, meretas situs tempat Anda menggunakan nomor kartu kredit untuk berlangganan dan menanamkan hardware khusus di balik mesin edisi yang Anda gunakan. Untuk membayar di supermarket, hardware khusus ini digunakan untuk merekam data kartu yang telah Anda gesek dan mengirimkannya kepada oknum penipu terkait. Selanjutnya, ada cracking. Cracking merupakan tindak kejahatan berupa cyber intrusion yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Tujuan dari cracker atau pelaku tindak pidana cracking ada berbagai macam, mulai dari menanamkan malware, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Selanjutnya ada one time password atau OTP, yaitu serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. Tujuan dari pengirim kode OTP ini yaitu untuk pengamanan ganda. Nah, namun sayangnya saat ini banyak penipu yang menggunakan kode ini untuk melakukan tindak kejahatan. Yang terakhir, ada media yang digunakan untuk melakukan cybercrime, yaitu tidak hanya media dengan teknologi tinggi. Salah satu jenis kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan gawai apapun dan tetap berbahaya adalah cyberbullying atau perundungan online. Bahkan, tidak jarang akibat perundungan oleh netizen, seseorang bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai dampak terbesar dari cybercrime. Dampak khususnya yaitu peretasan data perusahaan, salah satunya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi tambahan. Contohnya seperti menghapus aplikasi dari handphone mereka atau berhenti berlangganan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer jaringan, komputer, dan atau media elektronik lainnya. Tujuan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik ini yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Hal ini berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alizar Qori Saputra. Saya mahasiswa Universitas Pamulang Fakultas Hukum. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meliputi alat bukti elektronik dan tanda tangan digital. Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetakan yang memenuhi persyaratan formil dan material yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan jika dapat diperoleh dan dibuktikan. Jenis-jenis alat bukti elektronik antara lain komputer, laptop, netbook, tablet, telepon genggam, flash disk, hard disk, CD, router, kamera video, CCTV, kamera digital, perekam digital, atau musik atau video player. Alat bukti elektronik seperti CCTV sering menjadi petunjuk utama dalam persidangan perkara pidana, terutama jika tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi. Karena sifat alat bukti elektronik sangat rapuh dan mudah berubah dan mudah rusak, ilmu forensik digital sangat berguna untuk menentukan keautentikannya. Selanjutnya, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang berupa goresan tangan atau simbol dalam format digital. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk dokumen elektronik secara virtual. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya, yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Tanda tangan digital dapat digunakan sebagai alat bukti identifikasi para pihak sebagai syarat formalitas sebagai tanda persetujuan dan untuk mengefisiensikan maksud dari para pihak dalam sebuah perikatan yang terjadi melalui transaksi elektronik. Tanda tangan digital dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 59 PP PSTE. Perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE dilansir dari buku Cyberlaw Quo Vadis Regulasi Undang-Undang ITE dalam Revolusi Industri 4.0 menuju era Society 5.0. Beberapa perbuatan yang dilarang cybercrimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain dalam pasal 27, tindakan yang dilarang meliputi menyebarluaskan, mengirim, atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan materi yang melanggar norma-norma moral yang dapat diakses, memiliki materi perjudian yang dapat diakses, memiliki materi penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dapat diakses, memiliki materi pemerasan atau ancaman yang dapat diakses. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah cakap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Nama saya Putu Hendra Jaya Sukanta. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Saat ini semester 4. Akan sedikit membawakan materi mengenai tindak pidana dalam sudut pandang telematika, di mana tindak pidana telematika adalah suatu kejahatan yang semakin relevan di era digital ini. Tindak pidana telematika mencakup berbagai kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan perangkat elektronik. Kita mulai dari pengertian
dari tindak pidana telematika ini tersebut. Tindak pidana telematika adalah tindakan melanggar hukum yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat atau target. Contoh tindak pidana telematika antara lain peretasan, penyebaran virus komputer, penipuan online, dan pencurian data pribadi. Jenis-jenis tindak pidana telematika itu terdiri dari hacking atau akses ilegal ke sistem komputer untuk mencuri atau merusak sistem. Lalu phishing, yakni upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Lalu cyberbullying, yakni menggunakan teknologi untuk mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan orang lain. Lalu fraud online, yakni penipuan melalui internet seperti scam atau penjualan barang fiktif. Selanjutnya, pencurian identitas, yang dimana menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk tujuan kejahatan. Contoh kasusnya adalah salah satu kasus terkenal adalah peretasan yang terjadi pada salah satu platform media sosial besar di mana jutaan data pribadi pengguna dicuri dan disalahgunakan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi kita di dunia maya. Dampak tindak pidana telematika sangat berdampak. Salah satunya yakni ekonomi, menciptakan kerugian finansial besar bagi individu atau perusahaan. Lalu gangguan atau dampak sosial, di mana gangguan dan ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan sosial. Lalu keamanan, di mana terdapat ancaman terhadap keamanan nasional dan pribadi. Dari segi perlindungan hukum, tindak pidana telematika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang kita kenal Undang-Undang ITE yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak kejahatan yang terjadi di dunia maya. Sebagai kita tahu, banyak cara untuk melindungi diri dari tindak pidana telematika tersebut, yakni pertama, menggunakan password yang kuat berupa kombinasi huruf, angka, dan simbol yang sulit ditebak. Lalu mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, sehingga menambah langkah untuk memastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun Anda. Lalu memperbarui perangkat lunak secara berkala, yakni untuk mencegah atau menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Yang terakhir, yakni waspada terhadap phishing, di mana kita jangan mudah percaya pada email atau pesan yang meminta informasi pribadi. Kesimpulannya, tindak pidana telematika adalah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan serius melalui pemahaman yang baik dan tindak pencegahan yang tepat. Kita dapat melindungi diri kita dan komunitas dari kejahatan ini, tapi penting bagi kita semua untuk selalu waspada dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana telematika dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.